Selamat siang semuanya. Saya di sini Hana Dalimunte, trading coach untuk Club Academy yang akan men-sharingkan seputar kondisi bearish di market dan tetap fighting bersama Club. Ibu Sri Riwaya boleh di logout dulu, terus login lagi menggunakan link yang sama. Kalau misalnya memang belum terlihat materinya, soalnya di sini konfirmasi dari teman-teman yang lain sudah terlihat materi yang saya tampilkan. Ya, selamat siang semuanya. Kemarin itu kan kita sudah sharing tuh materi bersama dengan trading coach dari Hanaflo, membahas seputar stabilkan portofolio Anda di Eklub Academy. Nah, kalau misalnya kemarin itu kan masih seputar saham, hari ini juga kita akan masih bahas tentang seputar saham. Karena memang kondisinya market saham itu masih dalam tren konsolidasi atau sideways. Jadi memang fokusnya kita mau gimana sih supaya market lagi merah merona, tapi kita tetap bisa fighting gitu. Market lagi bearish, market lagi sideways, tapi kita masih bisa tetap fighting dan bisa profit meskipun keadaan dan kondisinya itu tidak mendukung seperti itu. Nah, di sini kan kita setiap hari Jumat itu kan selalu mengadakan yang namanya webinar ya, dengan topik yang macam-macam nih, tapi kita sesuaikan juga dengan kondisi marketnya. Dan by request juga, biasanya tuh kalau misalkan member-member di e-club suka, ataupun member yang ada di Telegram itu suka request untuk mau dibawain materi apa. Nah, kita langsung aja ya ke materi selanjutnya. Di sini saya mau bahas tentang market bearish, ya kan? Dan identik kalau misalnya bearish ini tuh terhadap market yang lagi sideways. Nah, pengertian dari bearish ini adalah suatu kondisi di mana memang pasar saham sedang mengalami tren yang turun atau melemah. Jadi memang kondisi si marketnya ini trennya tuh lagi penurunan terus gitu. Kayak update IHSG aja beberapa terakhir ini mengalami memang kondisinya uh, bearish terus kayak gitu. Hari ini IHSG di open aja sudah di 6.001 kayak gitu. Nah, jadi materi yang pertama ini kita akan bahas tentang market bearish ini, ya kan? Jadi harga memang bergerak masih dalam kondisi yang trendless atau tidak ada trend dan terbatas pada range tertentu. Biasanya disebut juga ranging atau enggak atau konsolidasi. Jadi memang marketnya itu pergerakannya tuh masih flat kayak gitu. Tidak naik, tidak turun juga. Makanya ini disebut namanya trendless atau konsolidasi. Kemudian pergerakan sideways juga bisa berlangsung dalam singkat ataupun dalam durasi yang cukup panjang. Udah hampir 1 bulanan ini di bulan Maret market memang mengalami yang namanya trend bearish atau penurunan. Dan selanjutnya di sini bearish di pasar saham karena kita kan mau fokus seperti pembahasan saya di awal, materi ini akan lebih concern dan fokus di stocks market. Tanda terjadinya bearish adalah turunnya indeks harga saham secara menyeluruh. Dan biasanya para investor itu juga kerap menggunakan istilah ini sebagai prediksi atau anggapan bahwa harga saham akan bergerak turun. Yang di mana market kondisi saham ini masih terus yang namanya mengalami penurunan. Dan para investor terkadang kalau misalkan udah IHSG melemah itu pasti panic selling. Artinya buru-buru untuk menjual saham-sahamnya daripada harga saham yang lagi dibeli itu terus mengalami penurunan. Dan ini ya ini tadi kondisinya akan mempertimbangkan opsi untuk menjual saham agar terhindar dari kerugian. Dan supaya tidak terjebak pada kondisi bearish adalah harus tahu dulu nih sinyalnya, arah tren marketnya, tentu teknikal dan juga fundamentalnya. Kadangkala investor itu pada saat memiliki atau men-hold saham dia tidak tahu, ini sahamnya masih tren bearish atau bullish ya, terus buy feeling, kemudian tidak menganalisa lebih lanjut tanpa menggunakan teknikal atau fundamental. Padahal perlu dan sangat penting untuk mengetahui si sahamnya apakah trennya bearish atau bullish, tahu trennya apakah bearish atau bullish, dan tentu harus diseimbangi dengan teknikal dan juga fundamental. Nah, di sini kondisi
investor menghadapi bearish di pasar saham. Kerap terjadi bearish di pasar saham itu tentu tidak diinginkan oleh para investor. Namun kondisi tersebut merupakan hal yang wajar terjadi. Jadi kalau misalkan teman-teman, lagi mengalami apa ya, kerugian atau lagi mengalami floating loss di saham, kalau misalnya di saham itu tidak terlalu, volatile seperti di futures market ya, karena kalau kita masih hold sahamnya pun, saham kita akan tetap ada gitu, tapi ya memang, kita kita rugi gitu, karena stagnan, sahamnya itu nyangkut. Dan ketika pasar mengalami bearish adalah sentimen pasar yang berubah menjadi negatif, karena memang, saham kondisinya tuh lagi nggak memungkinkan untuk kita beli, jadi kebanyakan tuh investor itu untuk wait and see dulu, untuk nunggu dulu saham-sahamnya sampai trennya bullish kembali. Nah, investor juga harus menahan uangnya kan, dia nggak bisa tarik, karena gimana mau narik, sahamnya aja turun gitu kan, sahamnya aja nyangkut, nggak bisa kita untuk, jual karena memang sahamnya lagi melemah, tapi tunggu untuk dia akan yang namanya rebound atau naik kembali sehingga kita bisa menjual sahamnya untuk kita tarik dananya. Nah, ini ada beberapa tips untuk, si investor ini untuk menghadapi market yang lagi bearish dan gimana sih supaya tetap fighting. Ini ada beberapa, eee, opsional untuk yang memang perlu digarisbawahi, perlu ditanamkan, perlu disiapkan untuk para investor kalau misalkan market lagi dalam keadaan keadaan bearish atau lagi sideways saat ini, yang pertama itu kita harus memilih saham yang defense, artinya saham yang dapat diandalkan. Nah, defense itu kan berarti kan pertahanan. At least, teman-teman tuh memilih saham yang memang LQ45, saham yang blue chips, saham yang memiliki fundamental yang bagus, baik itu dari mulai labanya, terus pendapatan si, eee, perusahaannya, terus bukan saham-saham sorry to say untuk saham kayak gorengan atau third liner. Karena kalau udah market lagi sideways, terus beli saham gorengan, ya portofolio kita nggak akan berkembang atau nggak akan meningkat, yang ada malah nyangkut, terus rugi, terus kita jadi kayak stres, akhirnya udah deh nggak mau lagi deh investasi, padahal investasi itu menguntungkan gitu kan. Itu untuk yang pertama, jadi pilih saham yang defense. Nah, terus batasi portofolio, artinya kan kemarin di hari Jumat kemarin itu kan kita sudah bahas ya tentang, bagaimana cara untuk menstabilkan dan mempertahankan kondisi portofolio kita supaya tetap stabil gitu. Nah, ini sangat penting untuk membatasi portofolio karena ketika investor untuk membeli saham itu kan banyak ya, beli saham A, B, C, D, E, sampai koleksi 10 saham. Ternyata 10 sahamnya itu adalah saham-saham yang memang bukan saham defense atau bukan saham blue chips. Akhirnya portofolionya merah merona, ditambah IHSG lagi merah, udah deh kebakaran semua portofolionya. Tapi di sini bagaimana investor itu bisa kelola portofolionya dengan membatasi saham-saham memang yang dimiliki gitu. Artinya better untuk memiliki 3 atau 5 saham. Tapi kondisi sahamnya ini saham-saham yang blue chips, artinya kayak sektor banking, sektor infrastruktur, sektor consumer, sektor, nikel, kayak gitu. Atau memang sektor yang memang dia udah LQ45 gitu di Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan kita membatasi portofolio itu, kita jadi tahu saham yang kita miliki lebih terfokuskan dan lebih terperinci untuk kita bisa kelola supaya saham yang kita miliki itu akan tetap, sesuai dengan arahan kita, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga di sini jangan beli saham terlalu banyak. Ini masih ada korelasinya dengan batasi portofolio, karena dengan kita belanja atau kita beli saham berlebihan, itu akan membuang bukan waktu ya, membuang keuangan kita untuk, menaruh ke saham yang tidak sepantasnya dibeli, kayak gitu. Karena kan Pak Gemas selalu bilang ya, kalau misalkan mau investasi saham itu gunakan uang sampah, artinya memang uang yang
ketika harganya sahamnya itu turun atau lagi rugi, kita nggak terlalu panik atau kita tidak terlalu stres untuk uang tersebut. Jadi mau itu rugi, mau itu profit, ya udah, itu bukan uang, menjadi uang kebutuhan kewajiban kita atau uang untuk beli pokok gitu, kebutuhan pokok. Jadi memang harus, membeli saham-saham yang memang prioritasnya itu adalah saham-saham blue chips, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini penting banget adalah atur money management. Karena kalau untuk cash sebanyak kayak 30 sampai dengan 40% itu kayak peluru cadangan untuk kita, digunakan untuk, kita siap untuk fighting di market saham. Nah, terus atur money management itu kan artinya kan kita misalnya nih punya uang uang sampahnya itu uang nganggur lah ya, 10 juta. Nah, dari 10 juta itu kita mau kelola nih, di market stocks. Masuk misalkan 50%, 50%. Berarti 5 juta untuk saham A, 5 juta untuk saham B. Ya udah, ketika nanti saham A itu sudah bergerak ke 3% atau misalkan saham B-nya sudah bergerak ke 3%, jadi kita tahu nih kelolanya bagaimana kita, membatasi keuntungan dari saham yang kita miliki, kayak gitu. Karena ketika si investor sudah memulai untuk berinvestasi, berarti siap untuk rugi dan profit. Artinya siap untuk, bisa fight di saham meskipun itu kondisinya mau lagi bagus kayak di bulan Januari, Februari atau misalkan kondisinya lagi konsolidasi nih kayak sekarang marketnya lagi, sideways kayak gitu dan kalaupun rugi juga tidak yang terlalu rugi yang terlalu dalam karena nanti di Eclop itu biasanya kita ada yang namanya IO Futures atau research mingguan yang menggambarkan pergerakan harga dalam 1 minggu ke depan. Ini ada bocorannya contohnya kayak Indofood, ICBP, INDF dan juga sektor banking di Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, dari keempat yang tips tadi supaya kita bisa fighting di market stocks khususnya, itu tentu teman-teman perlu adanya bantuan supaya teman-teman bisa tahu nih, aduh ini saham yang lagi nyangkut nih misalkan contohnya nih, INDF. Aduh ini saham INDF, area targetnya masih di area berapa ya? Nah, di Eye of Futures ini membantu investor untuk bisa tahu nih arah marketnya itu akan kemana. Baik itu dari target supportnya, batas bawahnya, sampai di target resistennya, batas atasnya. Nah, ini, biasanya tuh Eye of Futures ini research yang memang dikeluarkan weekly. Jadi dalam 1 minggu ke depan, saham-saham yang di-report atau saham-saham yang dianalisa dalam 1 minggu ke depan, arahnya tuh akan kemana, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman akan terbantu dari Eye of Futures ini, karena teman-teman bisa tahu nih, prediksi harga saham yang direkomendasikan dari Eclop itu, area targetnya tuh akan kemana aja, seperti itu. Terus juga bisa dapetin yang namanya roadmap. Kan kalau misalkan investor lagi, floating minus atau lagi yang namanya mengalami kerugian, pasti kan kondisinya kayak saya nih, saya juga beli beberapa saham yang memang kondisinya lagi rugi, tapi di-hold aja dulu, di wait and see, supaya kita lebih mudah untuk tahu marketnya si saham ini akan ke area berapa, biasanya tuh si investor itu akan minta request roadmap, artinya gambaran pergerakan harga suatu market, khususnya untuk stocks, itu bisa dianalisa dalam 1 minggu ke depan. Misal nih di sini ada contohnya ada MAPI, Mitra Adi Perkasa dan juga ada AXCL atau XL Axiata. Nah, biasanya tuh di sini, teman-teman misalkan nih kondisinya lagi nyangkut saham MAPI, ya udah nanti minta ke Eclop kan untuk minta roadmap MAPI, ya nanti dibuatin, target area supportnya berapa dan resistennya berapa, supaya teman-teman dapat arahan, dapat gambaran pergerakan outlook harga si saham MAPI-nya akan ke area berapa. Sehingga teman-teman tuh,
Oke, misal beli di harga, 7.700. Terus pengen tahu nih area target si MAPI ini supportnya ke berapa ya, resistennya berapa ya. At least teman-teman tuh nggak panik gitu, nggak tahu mau kemana nih ya, nggak harus ngejual dengan terburu-buru. Takutnya nanti malah sahamnya malah balik lagi naik, tapi udah dijual gitu kan, rugi kan. Jadi mendingan tahu dulu ini arah marketnya mau kemana, si sahamnya mau gimana, terus tahu area support resistennya itu kemana. Nah, terus di sini kita akan bahas juga ada beberapa testimoni dari member E-Club untuk yang memang meskipun dalam kondisi yang trennya bearish atau lagi sideways, tapi teman-teman di E-Club Stocks itu tuh bisa profit kayak gitu karena memang E-Club Academy itu memberikan rekomendasi sinyal jual belinya tidak setiap hari melainkan buy momentum melihat dari kondisi market. Artinya kalau misalkan kondisi marketnya lagi sideways, disarankan untuk wait and see atau no trade signal. Jadi istirahat sejenak dulu untuk melihat perkembangan dari si marketnya dulu. Tapi kalau misalnya memang marketnya sudah trennya bullish, sudah kembali lagi untuk bisa kita entry posisi, maka akan dikeluarkan lagi rekomendasi sinyalnya. Kayak gitu. Dan dilihat kan tidak selamanya market bearish sideways, tapi saham-saham potensinya tuh bearish juga kan. Pasti ada saham-saham yang potensinya pun trennya bullish kayak gitu. Jadi memang dilihat dari kondisinya dan di sini teman-teman di Eclipse Stocks pun masih tetap bisa merasakan profit kayak gitu. Bisa merasakan juga yang namanya arigato money kayak gitu di Eclipse Stocks khususnya. Nah, di sini juga kan kalau misalnya lagi market sideways, beberapa member itu pasti lagi nggak mau trading, udah pasti. Kalau market lagi sideways, ya salah satu pilihannya kita bisa menyarankan untuk ya udah nggak usah trading dulu gitu kan. Karena marketnya juga lagi kondisinya tidak bagus untuk kita entry. Nah, tapi gimana nih supaya kita bisa profit meskipun marketnya lagi kondisinya lagi bearish, ya dengan kita menginvestasikan ilmu. Artinya di Excel pun juga tidak hanya untuk rekomendasi sinyal saja, tapi kita bisa belajar juga. Kita bisa investasi ilmu dengan belajar dari banyaknya gudang ilmu di Excel Academy kayak misalkan seputar money manajemennya, gimana sih caranya Pak Gema kalau misalnya mau entry, terus atur lot manajemennya, risk manajemennya, terus gimana cara kita menghadapi market yang dangerous kayak gitu, dan gimana caranya supaya kita bisa fight dan kita bisa trading meskipun kondisi marketnya tuh ya sekarang kan kondisinya lagi bearish. Tapi kan kalau misalnya di asuransi itu juga ada yang namanya fase kayak Mercury retrograde kayak gitu. Nah, di sini juga kita lagi ada yang namanya Ecop Trader Scam, artinya tidak selalu yang namanya rekomendasi sinyal, tapi full edukasi untuk kita menginvestasikan ilmu karena penting banget. Mau itu pemula, mau itu yang udah expert di bidang stocks, mau itu yang udah profesional, yang udah bertahun-tahun trading di saham, Pak Gema aja sampai saat ini masih tetap belajar gitu. Nah, makanya ada klub eksklusif Trader Scam Workshop. Artinya di sini member Apple pun tidak hanya dibatasi untuk diberikan rekomendasi sinyal aja, tapi bisa belajar lebih banyak mengakses workshop dari Club workshop ini. Kayak misalkan kalau misalkan join yang di Platinum itu bisa dapat akses untuk Ultimate, bisa dapat price action, bisa dapat Fibonacci, sama basic astrologi. Jadi kapan lagi kan kalau misalkan kita mau dapat sinyal trading plus dapat materi workshop yang dari e-shop gitu kan, Ultimate, Price Action Fibonacci sampai yang astrologi, tapi cuma bayar di paket di Platinum aja. Artinya paket yang Platinum itu kan bayarnya hanya cuma 15 juta, tapi bisa dapat workshop dari Ultimate, Price Action Fibonacci sama astrologinya. Kayak gitu. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya mau sharing lebih banyak lagi, mau tahu lagi lebih lanjut gimana caranya dan gimana cara
Club Academy ini memberikan sinyal gimana kita mau bisa request roadmap ataupun mau request mendapatkan report weekly dari IO Futures, itu teman-teman bisa langsung tanyain ke admin Club di 0812 111 98803 supaya teman-teman tuh bisa lebih slow, lebih tenang, lebih terarah tradingnya, dan tentunya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak menghadapi market-market yang lagi tidak enak, kayak lagi market sideways, lagi bearish kayak gini, supaya kita tetap bisa fight dan bisa profit tentunya di E-Club. Jadi langsung aja di WhatsApp ke 0812 111 98803. Mau sharing ataupun mau konsultasi atau mau tanya-tanya seputar saham, feel free untuk di WhatsApp ke nomor WA admin E-Club Academy. Kayak gitu. Nah, itu informasinya di materi saya hari ini. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan buat teman-teman yang mau nanya tentang materi hari ini atau mau tanya seputar apapun, bisa langsung di chat di kolom komentar. Di sini ada pertanyaan dari bagaimana kalau market lagi sideways seperti ini, tapi tetap pengen bisa trading. Saya bisa trading yang bagaimana? Oke, tadi seperti yang saya infokan, kan kalau sebenarnya ini pilihan si Bapak Ibu. Kalau misalnya market lagi sideways, kita tidak bisa trading kan? Pilihannya tuh kita untuk wait and see dulu. Untuk kita hold dulu sahamnya. Atau yang kedua kita beralih dari trading saham kemudian ke trading futures atau forex. Biasanya kalau seorang traders ataupun investor yang sudah berkecimpung di dunia financial market, baik itu di saham ataupun forex, pasti dia akan mencoba di hal yang baru. Kayak lagi happening banget cryptocurrency. Nah, di satu bulan belakangan ini tuh lagi maraknya kripto. Jadi beralih dari investasi saham karena sahamnya lagi kondisinya tidak enak, akhirnya beralih trading di kripto. Nah, kita boleh untuk beralih ke trading forex ataupun ke kripto, tapi ya teman-teman harus siap dengan kondisi yang lebih high volatile daripada di saham. Harus siap dengan kondisi yang return-nya jauh lebih tinggi dibanding di stocks market. Dan keuntungannya jauh memang lebih besar di kripto, namun kerugiannya pun juga akan jauh lebih besar juga dibandingkan keuntungannya. Kayak gitu. Jadi kalau saran saya untuk Bapak yang tadi bertanya atau Ibu, bisa beralih ke trading forex ataupun ke trading kripto. Nah, terus di sini ada pertanyaan juga, maksudnya bisa dicicil berapa bulan? Kalau bisa dicicil, mau ikut kelasnya. Nah, kalau di sini, Eclub Academy itu kan memang bisa melalui cicilan Tokopedia, 0%. Jadi, Bapak, Bapak bisa langsung WhatsApp aja ke nomor admin Eclub 0812 satunya 4 kali 9803. Nanti biar diarahkan untuk mendapatkan cara pembayaran cicilannya melalui Tokopedia itu bagaimana. Soalnya kan kalau cicilan itu kan bisa pilih ya, mau yang 3 bulan atau 6 atau yang 1 tahun. Jadi nanti langsung dipotong di kredit card-nya gitu. Apalagi kalau misalnya kredit card-nya yang BCA itu cicilannya itu 0%, jadi nggak ada bunganya sama sekali. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0812 satunya 4 kali 9803. Oke, di sini ada nanya, stok saham apa aja sih yang termasuk saham blue chips? Oke, kalau misalkan saham-saham blue chips itu lebih gampangnya ya, kriterianya itu sahamnya itu harganya lebih dari 5.000. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli saham udah harganya 6.000, udah harganya 4.000, sorry, ya 5.000, pokoknya range-nya itu di atas rata-ratanya itu 5.000 ke atas lah, itu udah pasti sahamnya blue chips. Terus dia tingkat resiko kerugiannya itu rendah dan tingkat keuntungannya itu besar. Artinya ya saham-saham yang memang punya fundamental yang besar, kayak misalnya contoh sektor banking.
Kenapa sektor banking? Karena udah pasti mayoritas Indonesia itu tidak ada yang tidak menggunakan bank, tidak ada yang tidak nabung di bank. Pasti pakai bank BRI, BCA, Permata, Mandiri, macam-macam. Itu udah pasti. Terus udah gitu sektor yang konsumer. Sektor konsumer itu kayak Indofood, terus ada pokoknya banyak deh kalau misalkan untuk sektor konsumer, Unilever, kayak gitu. Terus kayak Cepin, itu juga kayak misalkan yang menghasilkan produksi makanan, itu sektor blue chips. Dan kalau misalkan mau lebih lanjut lagi, ada banyak pilihannya kan kalau misalkan di Bursa Efek Indonesia itu kan yang LQ45. Jadi yang saham yang liquid 45 saham teratas yang sering banget ditransaksikan oleh investor. Langsung aja cek di www.idx.co.id. Di situ Bapak bisa langsung lihat list saham-saham blue chips kayak gitu. Kak, kalau kondisi bearish seperti ini disarankan nggak untuk trading saham? Sebenarnya kalau untuk disarankan sih disarankan, boleh. Tapi ya itu harus tahu dulu sinyalnya. Kayak tadi ini di materi yang pembahasan yang pertama itu, nah di sini, nah kita tuh harus tahu dulu si sahamnya. Kita harus tahu dulu tren market sahamnya, apakah bearish ataupun bullish. Terus harus tahu juga teknikal dan juga fundamentalnya. Nah, teman-teman kalau misalkan masih, saran saya, kalau misalkan masih minim akan pengetahuan ataupun eh, ilmu untuk kita tahu ini sahamnya naik ke area berapa, turun di area berapa. Ya mau nggak mau harus belajar dulu gitu. Dan di Eclub ini kan learning by doing, artinya sambil menyelam minum air untuk bisa trading sambil belajar. Jadi dapat rekomendasi sinyal, dapat arahan dari Pak Gema, plus bisa belajar juga gitu. Kayak yang tadi saya infokan di sini kan bisa dapat roadmap, bisa dapat IO futures, bisa tahu nih, oke saham eh apa ya, misalnya lagi saham yang nyangkut, terus mau tahu nih kondisinya sahamnya trennya ada potensi untuk naik atau malah melemah ya. Nah, di Eclipse itu disediakan dengan adanya report weekly dari IO Features dan juga roadmap kayak gitu. Terus di sini kripto pakai margin Premier atau Indodax? Tahu saya kalau untuk kripto itu saat ini yang available ada di Indodax. Kalau di MRG Premier itu belum ada. Dan sebenarnya banyak sih Pak untuk referensi broker yang kripto ya. Ada Indodax, ada macam-macam lah pokoknya. Tapi memang mostly itu menggunakan Indodax. Dan informasi juga di Eclub ini kan masih ada aktifnya itu saham dan juga futures. Saham untuk saham-saham Indonesia dan futures itu untuk forex, indexes, dan komoditi. Coming soon akan ada yang namanya Eclub Crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi aktif trading kripto atau mau memulai trading kripto, di Eclub akan available dan akan tersedia untuk yang kripto. Dan tentunya kripto ini udah dapat rekomendasi sinyal juga, dapat arahan dari Pak Gema, prediksi, edukasi tentunya. Pokoknya paling penting ini tuh edukasi. Sama pastinya tentang kan kita melihat kalau di Eclipse itu kan melihat dari kondisi market ya. Kalau marketnya lagi jelek, ya kita wait and see dulu gitu. Kalau lagi happening kayak kripto, oke kita akan beralih juga di kripto. Terus di sini ada juga Eclub belajar di untuk belajar di Eclub bagaimana caranya? Kalau untuk belajar di Eclub, di sini Bapak Ibu bisa langsung tanya ke admin Eclub untuk informasi lebih detailnya, apa aja pembahasannya, apa aja yang di briefing, atau biasanya tuh Pak Gema itu suka ngasih update IHSG, update market dari briefing, dari webinar, dari live YouTube, cara kayak dari saham. Itu dikasih tahu kondisi-kondisi marketnya, baik itu yang lagi profit atau misalkan saham-saham yang lagi melemah, kayak gitu. Jadi pasti teman-teman diajarin, dikasih edukasinya juga di Eclub. Jadi langsung kalau misalnya mau dapat informasi lebih detailnya seputar Eclub, langsung di WhatsApp-kan ke admin Eclub Academy di 0812 satunya 4 kali 9803 gitu. Oke, di sini ada lagi yang mau bertanya.
Nanti buat teman-teman yang baru join, nggak usah khawatir kalau misalnya kelewat materinya, karena nanti materi hari ini akan kita upload dan kita publik ke YouTube-nya Eklop Academy. Jadi kalau misalnya yang kelewat, udah di setengah jalan atau udah di penghujung materi misalnya di last minute, nanti teman-teman langsung aja ke YouTube-nya Eklop Academy untuk dicek kembali materi hari ini dari awal sampai nanti, sampai di sesi pertanyaan, kayak gitu. Kalau untuk tertarik trading kripto, apakah ada kelasnya? Untuk saat ini di Eklop masih belum ada, ataupun memang kalau teman-teman yang aktif kripto bisa dapetin informasi, rekomendasi, edukasi itu di Platinum Membership. Jadi kalau misalkan teman-teman yang saat ini lagi trading kripto, bisa join di Platinum Membership-nya Eklop supaya bisa dapat informasi edukasi dan sinyalnya di kripto itu bisa didapatin. Tapi kalau untuk saat ini, untuk Eklop kriptonya sendiri masih coming soon karena masih dalam tahap proses untuk kita bisa fight di Eklop kriptonya, kayak gitu. Oke, di sini sudah clear semua, tidak ada lagi pertanyaan sepertinya. Dan sekali lagi kalau misalkan teman-teman butuh arahan, butuh rekomendasi ataupun roadmap dan membantu untuk teman-teman bisa lebih terarah tradingnya, yang lagi nyangkut kondisi sahamnya, yang mau ditanyain area target support resistensi sahamnya itu bagaimana, bisa langsung WhatsApp ke admin Eklop Academy di 0812 satunya 4 kali 9803. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua yang lagi investasi saham supaya tidak stres ataupun galau karena marketnya lagi bearish ataupun sideways. Semoga membantu dan sampai ketemu di Eklop Academy. Sampai jumpa.